Seperti apa sih sholatnya Nabi Muhammad sampai beliau tuh nggak malas? Pernah ada pertanyaan? Tidak. Makanya kita jadinya melaksanakan sholat, bukan mendirikan sholat. Kalau kita tahu gerakan sholat yang benar, dari mulai takbir sampai salam itu, semuanya itu secara medis pun mengandung efek. Ketika kita sujud dengan posisi tangan dan kaki yang benar, ketika kita sujud, saat sujud dengan benar, jantung kita itu memompa darah. Dan jantung itu memompa darah dengan kuat, sehingga pembuluh-pembuluh darah yang sempit di otak kita saat kita sujud itu dilumuri oleh darah. Sedangkan darah itu tugasnya membagikan oksigen. Dan ketika oksigen nyampe di sela-sela otak kita, di sel-sel neuron otak kita, dibawa oleh pembuluh darah, karena sujudnya benar, apa yang terjadi? Oksigen masuk ke otak kita tidak mengandalkan gravitasi, tetapi dipompa oleh jantung kita. Nah, pertanyaannya, gimana caranya posisi sujud supaya jantung memompa darah dengan kuat? Pernah bertanya? Gak nanya. Akibatnya apa? Ya sudah, boro-boro berdampak spiritual. Berdampak secara fisik saja, sholat kita tidak ada. Betul gak? Coba bayangkan, mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu menengok ke kanan sampai baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan itu dilakukan setiap sholat. Sekarang saya mau nanya, tahu maknanya apa? Kesadaran apa yang muncul di sini? Nengok ke kanan, bilangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua, rahmat dan berkah dari Allah buat kalian. Yang di kanan. Yang di kiri juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua, rahmat dan berkah Allah terlimpah buat kalian semua. Doanya sama buat kanan dan kiri. Bawa ke dalam kehidupan. Apakah kita bisa menerima kanan dan kiri dalam hidup dengan cara yang sama? Jawab betul. Apakah kita bisa menerima orang yang baik dengan orang yang tidak baik kepada kita dengan cara yang sama? Apakah kita bisa menerima pasangan kita ketika memenuhi kebutuhan kita dan ketika tidak memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang sama? Bohong salamnya. Dan kita tidak merasa menipu diri sendiri. Kenapa? Karena kita hanya melakukan kegiatan motorik tanpa kesadaran. Gitu-gitu saja habis sholat. Terus terang, saya kalau sudah bilang salam ke kanan, salam ke kiri, kanan itu melambangkan kebaikan, kiri itu melambangkan yang tidak kita inginkan. Kanan itu melambangkan segala sesuatu yang kita ingin, kiri itu melambangkan segala sesuatu yang tidak kita ingin. Berarti saya sedang berjanji pada diri saya harus bisa menerima yang saya inginkan dengan yang tidak diinginkan dengan salam yang sama. Begitu? Nah, bagaimana sholat kita bisa mengakar, menciptakan satu kesadaran sehingga kita terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Ketika sukses, sombongnya luar biasa. Ketika gagal, terpuruk luar biasa. Mana hasil salam Anda? Kita hanya mengucapkan itu dan menggerakkan kepala kita ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tidak ada kesadaran yang dibangun. Bayangkan coba, dari takbir sampai salam. Kita tidak mengerti gerakan itu buat apa, kesadaran apa yang sedang dibangun di semua gerakan-gerakan sholat. Kenapa setiap pergantian posisi tubuh kita menggunakan Allahu Akbar? Kenapa? Kenapa? Kenapa dari tangan begini kemudian tangan begini Allahu Akbar? Kenapa ketika mau ruku harus Allahu Akbar? Kenapa itidal harus Allahu Akbar? Kenapa sujud Allahu Akbar? Sadar?
Karena hidup adalah perubahan. Dan setiap kita berubah, Allahu Akbar, percaya sama akbarnya Allah. Hari ini kita punya, besok tidak punya, Allahu Akbar. Hari ini orang baik sama kita, besok orang menghujat kita, Allahu Akbar. Allah yang akbar, Dia yang maha tahu, Dia yang maha segalanya. Percayakan sama Dia, gak ada yang buruk menurut Dia. Baik dan buruk adalah pikiran kita. Begitu? Apa kabar sholat kita? Pantas kalau sholat kita malas. Karena apa? Kita cuma ngitung rakaat. Nanti bekelen jaga deui. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Untuk melihat jaga kita selamat, lihat hari ini kamu selamat atau tidak. Untuk melihat jaga kita selamat, lihat kehidupanmu hari ini. Jangan nunggu jaga. Jangan berjudi tentang masa depan. Masa depan kita akan baik kalau hari ini kita menciptakan sebab-sebab yang baik. Setuju? Kalaupun masa depan itu ada, itu hanya akibat dari hari ini. Ingin memanen masa depan yang baik, tanam semua yang baik. Jadi, kalau saya bongkar rahasia sholat semuanya, gak cukup waktu. Ini hanya contoh bahwa orang munafik itu suka mendirikan sholat, tapi sholatnya